Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Anis Ardila Putri dengan NIM 2302030113. Perkenalkan, nama saya Andrian Hadi Maulana dengan NIM 2302030015. Perkenalkan, nama saya Baby Aida Priamati dengan NIM 2302033016. Oke, kita masuk ke pengertiannya. Perencanaan strategi MSDM adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan SDM di masa depan, menyusun strategi untuk memenuhinya, dan menyelaraskan kapabilitas SDM dengan tujuan organisasi. Nah, ada 3 pilarnya. Pertama, strategis, yaitu terhubung langsung dengan tujuan bisnis. Yang kedua, terintegrasi. Semua fungsi SDM bergerak searah dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga itu berkelanjutan. Ini tuh harus terus dievaluasi karena ini tuh bukan proyek sekali jalan. Nah, ada 6 tujuan dari perencanaan strategi MSDM ini. Antara lain, yang pertama itu memastikan ketersediaan SDM yang tepat. Yang kedua, menyelaraskan SDM dengan strategi bisnis. Nah, yang ketiga itu mengantisipasi perubahan. Yang keempat, efisiensi biaya SDM. Yang kelima, mengembangkan talenta lewat succession planning. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing organisasi. Nah, kalau kita membuat perencanaan MSDM ini, melalui ada 6 tahapan yang kita harus lalui. Yang pertama itu analisis lingkungan lewat SWOT. Yang kedua, penetapan misi-misi SDM. Yang ketiga, analisis kebutuhan atau gap demand supply. Yang keempat, formula strategi. Yang kelima, implementasi program. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi lewat KPI. Terima kasih Andrian. Sekarang kita bahas analisis lingkungan lewat kerangka SWOT dalam konteks SDM. Strengths atau kekuatan, contohnya kompetensi karyawan tinggi dan budaya kerja yang kuat. Weakness, kelemahan seperti kesenjangan kompetensi dan turnover tinggi. Opportunities atau peluang, misalnya HS teknologi berbasis AI dan akses talenta global. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman seperti persaingan, memperebutkan talenta dan disrupsi teknologi. Nah, selanjutnya analisis kebutuhan SDM, demand, dan supply. Ini merupakan jantungnya perencanaan strategi MSDM, menjawab berapa banyak dan seperti apa SDM yang dibutuhkan ke depan, dan apakah kita sudah memilikinya. Dari sisi demand, metodenya bisa analisis tren, analisis rasio, diagram pencat, dan peramalan komputer. Dari sisi supply, ada internal supply yang termasuk data dan potensi karyawan yang ada, dan external supply itu seperti kondisi pasar tenaga kerja. Selisih keduanya disebut gap SDM, dasar untuk menentukan strategi rekrutmen dan right pricing. Setelah gap atau kesenjangan ditemukan, mari kita rumuskan strategi lewat 4 pilar. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi, termasuk pencitraan perusahaan sebagai tempat kerja. Yang kedua, pengembangan SDM, seperti pelatihan, bimbingan, dan perencanaan kaderisasi. Yang ketiga, kompensasi dan retensi, itu gaji karyawan berdasarkan kinerja, tunjangan, atau keterikatan karyawan. Dan yang terakhir, desain organisasi, seperti perancangan ulang pekerjaan hingga membangun budaya kerja berkinerja tinggi. Oke, kita lanjut ke monitoring evaluasi HR scorecard. Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Perusahaan menggunakan HR scorecard untuk melihat apakah strategi SDM sudah berjalan dengan baik. Penilaiannya meliputi proses rekrutmen, pengembangan karyawan, tingkat turnover, dan kinerja karyawan. Dari hasil ini, perusahaan bisa mengetahui apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu harus diperbaiki. Oke, kita lanjut ke peran strategi HR model. HR memiliki 4 peran yang penting. Yang pertama, sebagai strategi partner yang membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua,
yang mendukung perubahan dalam organisasi. Yang ketiga, administrative expert yang mengolah administrasi dengan baik. Dan terakhir, employee champion yang membantu menyampaikan kebutuhan karyawan kepada perusahaan. Oke, kita lanjut ke kesimpulan dan sebagai kesimpulan, SDM strategi adalah cara perusahaan mengolah sumber daya manusia agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan perencanaan yang baik, evaluasi melalui scorecard, dan peran HR strategi, perusahaan dapat memilih karyawan yang lebih kualitas dan produktif. Oke, terima kasih. Bye-bye. Demikian pembahasan kami tentang perencanaan strategi manajemen sumber daya manusia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.